Kebijakan di upload di sosial media untuk apa? Ada sila Pancasila, ya kan, betul? Untuk apa ada sila keempat? Untuk kita belajar carek maneh nama meureunnya orang tua murid yang meureun bala leungharnya duit tinggal metikan kos daun gitu. Wah, jadi duit. Anjir, neangan duit teh orang tua murid teh tepi ka kesang ka bool-bool. Nya. Encan ngahutang ka rentenir, encan nginjem bank emok, nya. Encan ngagadekeun sertifikat taneuh. Encan jujualan naon aya di imah, nya. Coba bela naon, belan anak jeung study tour. Lah emang murah 50.000 100.000. Hah? Jutaan, buseng. Jutaan, bahkan waduh ayo. Pusing, nean duit teh pusing. Ye, sia mangareunahnya araruntung PO sia lalakunya PO busnya ke rumah tempat rekreasi sia rame nya. Atoh aya larangan kieu sia pararotes ka gubernur nya. Gubernur aing mah nyaaheun ke masyarakatna. Sia mah neangan untung. Geus ngeunah ye duit anu tadina jeuker study tour disisipkeun jeuker budak kuliah engkena. Kuliah make duit tetep duit. Duit. Nya. Pusing deh. Ulang ngabelan jelema beunghar, Kang. Ulang ngabelan jelema beunghar. Geus beunghar mena mah. Tanpa budak sekolahan geus study tour mena mah geus beunghar boga bus nya. Geus boga tempat rekreasi. Geus beunghar. Gitu. Pusing. Pak, soal kegiatan hari ini Pak bisa disampaikan Pak, tuntutannya apa, kemudian tadi mulai jam berapa? Tuntutannya ya kita cabut SE Gubernur 45 ya, 45 PK 0303 2025 6 Mei yang keluar tanggal 6 Mei 2025. Tuntutan kita aja satu, cabut dan hapuskan pelarangan study tour sekolah di Jabar, study tour keluar wilayah Jabar. Ini dampaknya betul-betul sangat serius ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Nggak memikirkan dampaknya. Ya sehingga aksi ini bisa terjadi. Ya inilah sebagai dampak, sebagai jawaban kita, bukti fakta nyata bahwa seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat yang 3 elemen itu, satu usaha transportasi pariwisata, yang kedua usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum, yang ketiga UMKM pariwisata. Ini yang paling terdampak. Ancaman PHK kepada mereka ini sudah di depan mata. Bahkan beberapa UMKM sudah melakukan layoff. Ya, mereka pekerja-pekerjanya sudah banyak yang dirumahkan. Penginapan atau hotel, ya sudah ada beberapa yang mereka yang pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan. Nah, kekhawatiran kami paling besar adalah karena usaha transportasi pariwisata di Jawa Barat ini banyak dan banyak sekali karyawan-karyawan yang informal. Ya mereka bukan karyawan, mereka mitra. Mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan karena ada order, ada pesanan, ada order jalan. Nah, mereka tidak order jalan tidak dapat pemasukan. Nah, ini yang terjadi saat ini setelah keluarnya terbitnya SE Gubernur tersebut. Kenapa? Saya mengatakan di beberapa ya media sosial ya. Saya mengatakan ada yang menyampaikan apakah program study tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata? Saya katakan iya. Saya katakan iya. Tunjukkan dan buktikan sejak beberapa tahun silam pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, ya, dinas terkait membuktikan nggak animo pariwisata Jabar ini banyak dikunjungi wisatawan? Berapa persen? Jadi saya ibaratkan, jika kita tahu Bali, Pulau Bali, banyak wisatawan asing di sana, gak mikir, walaupun misal gubernurnya melarang study tour, gak mikir, setiap hari kok usaha itu berjalan. Ya, yang punya usaha transportasi pariwisata juga berjalan. Nah, maka saya bilang, segmen pasar study tour sekolah ini ibarat wisatawan mancanegara.
di Jawa Barat ini, dan paling tinggi memang pangsa pasarnya. Captive marketnya jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan atau kekurangan yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena adanya laporan orang tua siswa yang keberatan dengan ya harga atau tarif study tour bagi siswa-siswa sekolahnya, sehingga orang tua merasa terbebani, ya solusinya bukan dilarang. Kami sudah beberapa kali menyampaikan perbaikan, pembenahan. Kami juga akan kasih masukan-masukan tentang hal itu. Ya, dan stakeholder yang lain siap. Tapi kenapa Pak Gubernur KDM melarang? Nah, saya pikir ini petir di siang bolong. Ya, para pengusaha di sektor pariwisata, para pekerja di sektor pariwisata yang 3 elemen tadi mendapatkan surat keputusan. Dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut, tentunya menghilangkan nafkah kami, menghilangkan pendapatan perusahaan. Ingat loh, perusahaan pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di pariwisata di Jawa Barat ini, awal tahun sudah ada beberapa yang melakukan investasi. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour, karena SE tersebut tanpa pengkajian, boleh dikatakan SE itu dolim, karena undang-undang pun tidak melarang study tour. Study tour ada di dalam ekstra kurikuler. Makanya Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Pariwisata tidak pernah melarang study tour. Hanya Bapak Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour. Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Kami selama 6 bulan ya, tidak ada karena banyak pas mau berangkat itu langsung di cancel. Kalau masalah cancel aja nggak masalah, persoalannya kita harus mengembalikan uang tersebut sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Nah, yang sangat memberatkan itu pada saat kita mengembalikan uang, bukan angka sedikit. Ya, puluhan juta bahkan ratusan bahkan miliaran se-Jawa Barat. Nah, ini makanya ini kebijakan yang sangat bijak. Makanya kami ke sini hanya menuntut satu, cabut SE Gubernur tahun 2025. Demo tolak larangan studi tour di Gedung Sate Jabar hari ini diketawain warganet. Sebut yang demo mementingkan isi perut sendiri. Cabut, 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 cabut. Aksi berlangsung pada Senin 21 Juli 2025. Ribuan pekerja pariwisata melakukan aksi demonstrasi untuk menolak larangan kegiatan studi tour bagi pelajar. Menariknya, meskipun pekerja pariwisata marah, banyak orang tua siswa justru mendukung larangan studi tour. Komentar-komentar di media sosial menyebut bahwa kegiatan seperti itu sering membebani orang tua. Kebijakan ini seharusnya jadi kesempatan untuk mengevaluasi apakah selama ini studi tour benar-benar edukatif atau cuman ajang jalan-jalan mahal. Bukan berarti harus dilarang total ya, tapi harus dibatasi dan diawasi karena selama ini gara-gara tudingan bisnis antara agen dan sekolah. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Seperti apa bagaimana? Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Surapati, dan salah satunya adalah di sektor Kalibata. Jadi memacetkan dari arah barat ke arah timur. Salah satu sudah kami turun dengan jajaran kepolisian karena itu tuntutan dari para pengusaha bis dan salah satunya tentang wisata.
keributan sendiri mungkin bisa diceritakan kronologi. Ya, jadi kalau itu mah pasti semuanya emosi kan gitu. Emosi pengendara lain sangat magnet, emosi juga dari para teman-teman dari diri itu sama lah. Jadi kita harus bisa saling meredamkan. Ini tidak ada penyelesaiannya hal ini. Jadi semuanya harus bisa meredam, baik pengguna kendaraan maupun teman-teman dari pengusaha bis. Jadi biar tidak ada salah satunya ya korban. Jadi permasalahannya ya akan jadi panjang gitu kalau tidak. Karena diblokade oleh bis, kami salah satunya turun ke lapangan bersama jajaran kepolisian dalam hal mengurangi kemacetan. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari POP Bus sudah memikirkan bisnisnya agar supaya kendaraan itu lancar, aman dan terkendali. Pak, ini blokadenya sampai pukul berapa, Pak? Ya kurang tahu, mudah-mudahan kita berdoa lah. Jadi kalau untuk blokadenya sendiri hanya di pertigaan ini aja? Pertigaan ini, gitu aja, sama yang di bawah. Jalan Majapahit. Dampaknya sendiri gimana, Pak? Dampaknya itu masih kemana-mana. Jadi ya harus semuanya turun dalam hal ini untuk salah satunya mengurangi kemacetan sama-sama. Ya. Ada pengalihan arus nggak, Pak? Pengalihan arus ada. Kalau dari pengalihan arus sudah semua kendaraan yang menuju barat ataupun kendaraan yang menuju timur ya diarahkan turun di flyover masing-masing agar supaya salah satunya tidak terjadi penumpukan di sini. Coba lihat sendiri karena kemacetan ini semua jadi lambat semua. Cabut, 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 cabut. Kita pelaku wisata bukan penjahat. Usaha kita halal. Usaha kita halal. Jangan melarang tanpa solusi. Seharusnya gubernur kalau melarang harus ngasih kita solusi. Jangan sepihak. Kita juga manusia. Kita punya keluarga yang harus kita nafkahi. Kita hanya mencari 1.000-2.000 sedangkan gubernur untuk menghancurkan kita. Apakah miliaran dari konten? Sekali lagi, cabut, 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 cabut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, saya bikin konten, olah mana bisa iraha wae. Pertama dengan Pak Herdis di Starbun. Kita ikut Bu di situ. Ibu kan tidak ikut, makanya kita itu sering cari Bu jalan keluar itu bagaimana. Iya. Udah lapar. Udah lapar Pak. Saya udah makan Pak. Bukan itu Pak. Mana bukti pembicaraan atau telepon dengan Pak Gubernur? Itu pertama. Yang kedua, apa alasan Pak Gubernur mungkin dari asprinya kenapa nggak mau live conference? Itu sebentar. Yang ketiga, apa konsekuensi atau hasil dengan live barusan? Apa yang bisa disampaikan ke kita? Maksud tujuannya apa? Kita mau baik-baik. Pak Gubernur, saya bikin konten, olah mana bisa iraha wae. Nanti dulu Pak. Sekarang melayani kita 10 menit aja masa nggak bisa? Kan ada waktu itu. Ada waktu makan, ada waktu istirahat. Kebijakan di upload di sosial media. Untuk apa ada sila-sila Pancasila, ya kan? Betul? Untuk apa ada sila keempat? Untuk apa kita belajar demokrasi dan musyawarah? Betul? Kita semuanya tidak diundang untuk duduk bersama akibat terdampaknya. Betul? Betul! Gedung sate. Study tour tetap susah coy, iya sih tetap susah, tapi ya kita berusaha lah, minimal berusaha. Kebijakan di upload di sosial media. Untuk apa ada sila-sila Pancasila, ya kan? Betul? Untuk apa ada sila keempat? Untuk apa kita belajar demokrasi dan musyawarah? Betul?
untuk duduk bersama akibat sedampaknya, betul? Betul. Di mana nih gedung sate? Gedung sate. Study tour tetap susah coy, iya sih tetap susah, tapi ya kita berusaha lah, berusaha minimal berusaha makan sate bersama ya. Ayeuna ngomong gitu nanti baheula mun. Ah.